selamat hari Minggu ya adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik semua? Cici harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya tentunya. Hari ini kita mau kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Adik-adik udah pada siap belum? Kalau sudah coba katakan siap. Wih, oke. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh berkumpul bersama untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun hanya lewat online, tetapi kami yakin Engkau hadir di setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau juga berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kita mau lebih semangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku.
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal ya adik-adik. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau selalu bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara setiap kehidupan kita, memelihara setiap kehidupan adik-adik. Kasih Tuhan selalu nyata buat kita dan tidak pernah terbatas, sekarang dan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita mau sama-sama katakan kalau kasih Tuhan lebih luas dari samudra dan kasih Tuhan lebih tinggi dari langit. Adik-adik, kita mau sama-sama katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan selalu bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan Kau juga berkati kakak yang akan bercerita.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa, amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama dengan adik-adik di rumah. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, siapkan hati, siapkan telinganya, supaya adik-adik tahu apa cerita firman Tuhan hari ini. Nah, tema kita hari ini jangan sampai jatuh. Nah, adik-adik, terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nah, adik-adik, kami yang mau bercerita. Adik-adik pernah dengar cerita ini enggak? Nah, adik-adik penasaran kan? Nah, adik-adik, di sore hari yang sangat indah, David sedang berjalan-jalan bersama dengan anjing kesayangannya yang sangat lucu. Nah, saat itu adik-adik jalanan itu sangat sepi, tidak seperti biasanya. Tetapi si David ini adik-adik, dia tidak merasa takut. Dia tidak merasa takut karena dia berjalan di daerah jalan yang sama, adik-adik. Nah, sesudah itu David, adik-adik, ternyata walaupun dia berjalan di jalan yang sama setiap harinya, si David ini dia kesandung pot bunga sehingga dia jatuh dan dia merasa sakit sekali, dan dia kena cedera, adik-adik, di bahunya. Dia merasa tangannya sangat sakit sekali. Nah, dan adik-adik, apa yang terjadi? Si David ini merasakan kesakitan dan ada sebagian otot-ototnya yang terkilir, dan dia sangat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kesembuhan yang dia rasakan. Nah, adik-adik, melihat cerita si David ini, adik-adik, kita boleh baca di 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di sana Rasul Paulus menceritakan firman Tuhan ini kepada jemaat di Korintus, supaya bangsa Israel pada waktu itu, adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel, mereka juga berjalan di tempat yang sama. Tapi adik-adik, apa yang terjadi pada saat itu, adik-adik? Nah, ternyata bangsa Israel ini mereka masih banyak yang menyembah berhala. Mereka sudah dibimbing, mereka sudah diberikan pemimpin, yaitu Musa, tapi mereka tidak mendengarkan, adik-adik. Mereka masih tetap keras kepala, mereka masih tetap tidak mau diatur, tidak mau dibimbing, adik-adik. Nah, adik-adik, kita boleh melihat cerita si David tadi. Kalau si David merasa bahwa dia, karena sudah dia biasa lewat jalan yang sepi tadi, dia merasa bahwa dia tidak apa-apa. Ternyata dengan dia tidak hati-hati, adik-adik, dia akhirnya jatuh. Nah, adik-adik, kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari David. Kita juga bisa belajar bagaimana Rasul Paulus atau Bapak Paulus ini mengingatkan ke jemaat di Korintus, supaya anak-anak yang di jemaat Korintus itu, supaya mereka juga lebih berhati-hati, supaya mereka, adik-adik, tidak berjalan sesuai dengan kemauan mereka, adik-adik. Kita juga bisa aja jatuh secara jasmani maupun rohani. Jatuh secara rohani itu bagaimana, adik-adik? Nah, jatuh secara rohani itu contohnya seperti pandemi ini sudah melanda dunia atau Indonesia kurang lebih 1 tahun, adik-adik. Nah, apakah adik-adik merasa rohaninya atau imannya semakin bertumbuh?
atau semakin luar biasa adik-adik? Nah, adik-adik, apakah adik-adik tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu yang dikirimkan oleh guru-guru sekolah minggu kepada adik-adik di rumah? Nah, apakah adik-adik masih tetap setia membaca firman Tuhan, masih tetap berdoa di rumah bersama mama dan papi? Apakah adik-adik masih merenungkan firman Tuhan? Nah, adik-adik, jangan di saat seperti ini, di saat pandemi seperti ini terjadi, adik-adik malah malas-malasan deh. Adik-adik malah pertumbuhan rohaninya makin berkurang. Tidak adik-adik, yuk adik-adik harus lebih semangat lagi berdoa, membaca Alkitab, beribadah, menyembah Tuhan, dan mengucap syukur bersama mami papi, adik-adik, kakak di rumah, supaya adik-adik apa yang kita lakukan itu setiap hari bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, jangan sampai adik-adik di saat pandemi terjadi, adik-adik makin imannya merosot, tidak membaca Alkitab lagi, tidak berdoa lagi, tidak mengucap syukur lagi. Nah, makanya jangan sampai jatuh dari judulnya tadi, di mana si David juga dia berjalan setiap hari, berjalan bersama dengan anjing kesayangannya, karena dia sudah terbiasa lewat seperti itu, dia berpikir bahwa dia tidak kenapa-kenapa. Nah, sama juga Rasul Paulus juga mengingatkan ke jemaat di Korintus supaya mereka tidak menyembah berhala, supaya mereka tidak keras kepala, supaya mereka mau diatur oleh mami, oleh papi. Nah, adik-adik juga di rumah hari-hari ini, adik-adik belajar di rumah, adik-adik harus taat, harus mau diatur, harus mau dibimbing oleh orang tua. Karena yang menjadi guru kita di rumah itu sekarang siapa adik-adik? Orang tua kita, mami kita, papi kita, mbak kita. Nah, adik-adik, kita semua akan kehilangan sukacita dari Tuhan Yesus kalau kita tidak ada apa adik-adik? Kalau kita tidak ada sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, makanya adik-adik jangan sampai imannya jatuh, jangan sampai jadi imannya kendor. Nah, nanti sukacitanya hilang, nanti adik-adiknya tidak cantik lagi. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat pagi hari ini sampai di sini dulu. Ayat hafalannya 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Nah, adik-adik boleh hafal di rumah. Nanti adik-adik setelah hafal boleh nanti dihafal di rumah bersama dengan mami dan papi. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa, kita bersatu hati. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita. Biarlah setiap firman yang kami dengar saat pagi hari ini boleh memberkati setiap adik-adik kami di rumah, dimanapun adik-adik kami berada. Berkati setiap orang tua kami, mami papi kami Tuhan, Engkau berkati. Dan biarlah terus Tuhan Engkau berikan kami kesehatan, supaya iman rohani kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak yang keras kepala, supaya kami menjadi anak yang mau dibimbing oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.
bikin holder HP sendiri. Bahannya gampang kok. Yang pertama kita memerlukan stick es krim. Boleh yang berwarna seperti ini ataupun yang normal, ya, yang biasa yang ada di pasar-pasar ya. Ini hanya perlu 2 pak aja. Lalu kita perlu lem tembak, atau kalau nggak punya lem uhu juga bisa, yang bening ataupun yang lem kayu itu bisa. Sekarang kita mau pakai lem tembak supaya cepat keringnya ya. Udah gitu kita perlu 2 lembar karton atau kardus ukuran 11 cm kali 22 cm, dua-duanya sama besarnya ya. Udah gitu kita juga perlu hiasan. Adik-adik punya mainan hiasan apapun boleh, yang kecil-kecil seperti ini. Boleh stiker, kalau punya stiker cuma pakai stiker nggak apa-apa. Punya pita buat anak-anak perempuan boleh. Punya boneka kecil-kecil boleh. Punya binatang-binatang mainan binatang kecil-kecil juga boleh. Ya, yang pasti yang ada di rumah aja. Kita bikin ya. Adik-adik, pertama-tama kartonnya ini kita mau kasih lem seperti ini ya. Lalu kita tempel stick es krimnya ini, terus ke bawah sampai penuh. Ini baru tugas yang pertama ya. Nah, adik-adik, dua-duanya kita tempel seperti ini menggunakan lem tadi ya. Cuman di kertas kedua, di karton kedua kita sisakan seperti ini, kurang lebih 1 atau 2 stick. Tidak usah dipasang sticknya. Ini buat apa? Kita mau bikin tempat pensilnya.